Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rifki Adriansyah, selaku pembawa acara perlombaan membaca teks berita tingkat SMA se-Kabupaten Probolinggo. Jadi, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada peserta perlombaan membaca teks berita tingkat SMA se-Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, mari kita ucapkan basmalah untuk kelancaran perlombaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, akan ada sambutan dari Ketua Panitia Perlombaan membaca teks berita tingkat SMA se-Kabupaten Probolinggo. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabila Gina Baningsi, selaku Ketua Panitia dalam penyelenggaraan lomba membaca teks berita tingkat SMA se-Kabupaten Probolinggo. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, selaku junjungan kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya membaca berita. Bapak atau Ibu, serta teman-teman sekalian, mungkin kalian sering mendengar pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Pepatah tersebut menuju pada keharusan kita untuk membaca. Mengapa sih membaca itu sangat penting? Karena membaca buku membuka pintu kita untuk mengetahui dunia. Membaca memberikan kita wawasan dan pengetahuan yang luas tentang segala hal. Pada zaman milenial ini, banyak pemuda penerus bangsa yang enggan membaca, khususnya membaca berita. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan pemuda zaman sekarang sangat enggan untuk membaca berita. Padahal dengan membaca berita, kita akan mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan yang luas tentang segala hal yang terjadi di negara Indonesia maupun di negara-negara di dunia. Di zaman sekarang ini, membaca berita tidak hanya melalui koran. Sudah ada banyak cara untuk membacanya, bisa melalui sosial media, media televisi, radio, dan lain-lain. Khususnya yang paling sering digunakan oleh pemuda zaman sekarang itu yaitu media sosial. Dalam media sosial, kita bisa mendapatkan banyak berita-berita yang sangat hangat dibincangkan. Tapi kebanyakan dari mereka tidak peduli atau bahkan tidak memperhatikan informasi-informasi yang penting itu, dan lebih memilih untuk men-scroll TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat membaca berita yaitu kita bisa mengetahui informasi-informasi yang bermanfaat, menambah pengetahuan yang luas lagi, dan bisa mengambil sisi positif dari berita tersebut. Namun kita harus tetap waspada dikarenakan ada beberapa orang yang menyalahgunakan berita untuk menyebarkan suatu informasi yang tidak benar adanya atau yang sering kita sebut dengan hoax. Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian, membaca berita merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan waktu luang kita untuk membaca berita dan tetap harus waspada terhadap berita-berita hoax yang tersebar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Nabila Gina selaku Ketua Panitia Perlombaan membaca teks berita tingkat SMA se-Kabupaten Probolinggo. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan teks berita dari salah satu peserta kita dari SMA Taruna Dr. Nda Zulaiha. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Selamat siang para hadirin, perkenalkan nama saya Salman Duel Farisi. Pada siang hari yang cerah ini, saya akan membawakan sebuah berita. Pedagang di lantai 3 Pasar Blok G Tanah Abang banyak yang tidak membuka kiosnya dikarenakan sepinya pengunjung. Mereka memilih kembali turun menjadi pedagang kaki 5 di kawasan Jati Baru Tanah Abang. Sebelum direlokasi ke Blok G, pedagang kaki 5 yang sebelumnya berjualan di kawasan Jati Baru, mereka bisa meraup keuntungan dari hasil penjualan dagangannya. Setelah direlokasi ke Blok G, dagangan mereka tidak laku. Karena sepinya pengunjung, mereka mengatakan bahwa Pemprov DKI dan pengelola Pasar Blok G tidak serius untuk memajukan Pasar Blok G dan tidak mempermudah akses pengunjung menuju Pasar Blok G.
Terlihat fasilitas di lantai 3 Blok G masih belum tertata dengan rapi, sehingga para pedagang menutup kiosnya dan kembali turun berjualan di kaki lima. Para pedagang berharap pemerintah dan pengelola pasar Blok G dapat menindaklanjuti untuk terus memajukan pasar. Para pedagang mengatakan mereka tidak akan tutup lagi berjualan di jalanan jika pasar Blok G sudah ramai pengunjung. Terima kasih, Salman Dwi Al-Farizi melaporkan. Nah, itu dia tampilan dari Salman Dwi Al-Farizi dari SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah cara membaca Salman sudah baik dan benar? Tidak lupa juga, akan selalu saya tekankan kepada kalian semua, pentingnya membaca berita ialah agar kalian selalu memiliki wawasan yang luas tentang segala hal. Jadi, sekian perlombaan membaca berita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.